Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia dari semester 3 PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Yang pertama ada ontologi pendidikan. Ontologi merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Dalam kajian filsafat pendidikan, yang difokuskan kepada kajian ontologi pendidikan ini berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan, kenyataan dalam pendidikan dengan segala pola organisasi yang melingkupinya, yang meliputi hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan kepada pendidik dan peserta didik, dan hakikat kurikulum pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun juga pendidikan adalah suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, pendidikan Islam juga punya tujuan. Upaya untuk memformulasikan suatu bentuk tujuan tidak terlepas dari pandangan masyarakat dan nilai yang dianut pelaku aktivitas itu. Sehingga tidak mengherankan apabila terdapat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia, baik dalam suatu masyarakat, bangsa maupun negara, karena perbedaan kepentingan yang ingin dicapai. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa suatu tujuan harus diambil dari pandangan hidup. Jika pandangan hidupnya adalah Islam, maka tujuan pendidikannya menurutnya haruslah diambil dari ajaran Islam. Dalam konteks sosial masyarakat, bangsa, dan negara, maka pribadi yang bertakwa ini menjadi rahmatan lil alamin, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan. Dengan demikian, melihat berbagai tujuan yang telah dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tiada lain adalah untuk mewujudkan insan yang berakhlakul karimah yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada epistemologi pendidikan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal-muasal pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dan epistemologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Epistemologi, jika diterapkan pada kajian pendidikan, maka pembahasan dalam epistemologi pendidikan meliputi seluk-beluk pengetahuan pendidikan, mulai dari asal-usul atau sumber pendidikan, metode pembangunan pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, macam-macam pendidikan, dan sebagainya. Dalam menetapkan sumber pendidikan, pendapat Abdul Fattah Jalal yang dikutip oleh Samsul Nizar bahwa ia membagi sumber pendidikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sumber ilahi, yaitu meliputi Al-Quran, hadis, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah yang perlu ditafsirkan kembali. Yang kedua, yaitu sumber insaniyah, yaitu lewat proses ijtihad manusia dan fenomena yang muncul dari kajian lebih lanjut terhadap sumber ilahi yang bersifat global. Dalam mengurai ajaran pendidikan Islam, diperlukan metode epistemologi pendidikan. Metode epistemologi pendidikan adalah metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang pendidikan dan berada pada tataran filosofis. Metode ini berusaha merumuskan dan memproses pengetahuan tentang pendidikan. Ada 5 macam metode yang digunakan untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan. Yang pertama, yaitu ada metode rasional, adalah metode yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Metode ini lebih menekankan pada penjelasan-penjelasan yang logis daripada aspek lainnya.
Selanjutnya, yang kedua ada metode intuitif atau manhaj zakwi. Dalam tingkatan metode intuitif dapat disebut sebagai metode a priori. Metode intuitif merupakan metode yang mampu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga pengetahuan dalam pendidikan. Intuisi adalah sumber pengetahuan yang benar, meskipun kegiatan berpikir intuitif tidak mempunyai logika atau pola pikir tertentu. Proses kerjanya hampir sama antara pengetahuan yang diperoleh dari wahyu dengan yang diperoleh oleh intuisi. Hanya saja intuisi dengan cara kilatan. Intuitif juga berperan untuk mengenali kebenaran. Kebenaran tercapai semata-mata karena ia jelas dengan sendirinya ketika ditangkap oleh qalbu, yaitu dengan bantuan hidayah dari Allah dan bukan sekedar dengan pernyataan rasional dan bukti-bukti empiris. Intuisi ada dalam diri manusia dan sekaligus merupakan potensi manusia untuk memperoleh pengetahuan. Untuk memperoleh pengetahuan tentang pendidikan, manusia dapat mengkondisikan intuisi yang hadir bersamaan dengan proses berpikirnya. Manusia perlu berlatih untuk berpikir, merenungkan persoalan-persoalan pendidikan. Berikut jawabannya secara konseptual. Dalam proses perenungan tersebut, manusia dapat memperoleh pemahaman baru mengenai pendidikan melalui petunjuk intuisi. Yang selanjutnya ada metode dialogis atau manhaj jadali. Dalam kajian metode epistemologi dalam membangun pendidikan, yaitu melalui karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan atau tanya jawab antara dua orang ahli atau lebih berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ilmu pendidikan harus bertumpu pada gagasan-gagasan yang dialogis dengan pengalaman empiris yang terdiri dari fakta atau informasi untuk diolah menjadi teori yang valid. Dialog ditinjau dari perspektif pengembangan pengetahuan tidak akan memiliki manfaat yang signifikan jika tanpa didukung penalaran. Dialog membutuhkan pemikiran yang cerdas dan kritis yang mampu memecahkan permasalahan. Yang selanjutnya ada metode komparatif atau manhaj muqarron. Adalah metode memperoleh pengetahuan pendidikan dengan cara membandingkan teori praktik pendidikan. Metode ini dilakukan untuk mencari keunggulan-keunggulan maupun memadukan pengertian dengan pemahaman. Metode komparatif sebagai salah satu metode epistemologi dalam membangun pendidikan memiliki objek yang beragam, meliputi perbandingan-perbandingan ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan, perbandingan hadis-hadis pendidikan, perbandingan antar teori pendidikan. Dan yang selanjutnya ada metode kritik atau manhaj naqdi. Dalam kajian ini, maksudnya adalah metode untuk menggali pengetahuan tentang pendidikan dengan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi pendidikan. Adapun tahapan pelaksanaan metode kritik dalam membangun epistemologi ialah mencermati objek kritik, merealisasikan objek kritik dengan pedoman atau pijakan, menemukan kesalahan-kesalahan, mencari alternatif pemecahan, menawarkan teori baru sebagai alternatif memecahkan masalah. Yang kedua ada aksiologi dan yang terakhir ada aksiologi pendidikan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asas tujuan pemanfaatan pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nilai-nilai dalam pendidikan merupakan hasil deduksi dari sumber pendidikan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat dikembangkan untuk etika profetik, pengembangan, dan penerapan ilmu pendidikan diantaranya. Yang pertama nilai ibadah, yang kedua bagi pemangku ilmu pendidikan dan penerapannya merupakan ibadah. Ilmu pendidikan hendaknya dikembangkan untuk media berbuat baik kepada semua pihak setiap generasi. Ilmu pendidikan juga hendaknya ditunjukkan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik, karena mendidik berarti menyiapkan generasi yang akan hidup dan menghadapi tantangan masa depan yang berbeda dengan periode sebelumnya. Pendidikan hendaknya ditunjukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam semesta. Ilmu pendidikan adalah amanah Allah bagi pemangkunya, sehingga pengembangan dan penerapannya dilakukan dengan niat, cara dan tujuan yang dikehendaki Allah.
Pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan merupakan wujud dakwah dalam rangkaian penyampaian kebenaran. Kegunaan pendidikan dapat dikaji melalui dimensi mikro dan makro. Dalam dimensi mikro, pendidikan berfungsi memelihara dan mengembangkan fitrah atau potensi insani yang ada pada diri peserta didik seoptimal mungkin berdasarkan norma agama. Sedangkan dalam dimensi makro, pendidikan sebagai sarana pewaris budaya dan identitas suatu komunitas di dalamnya manusia melakukan berbagai bentuk interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.